Ini sudah saya record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan mempelajari tentang presentasi ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya kalian sudah saya share di WA kelas, di grup kelas itu pretest. Nah, jadi pretestnya silakan dikerjakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan sebelum kalian menerima materi ya. Jadi materinya kalian kerjakan dulu sepemahaman kalian, baru kalian menerima materi, baru nanti ada post testnya. Ini sudah ada 8 responden, masih sambil menunggu. Oke, ini Triyono masuk. Pakai headsetnya Triyono. Devi mana ya? Devi, ini suara saya mendel. Ya, tadi kalian sudah menerima materi tentang kalian sudah mengerjakan pretest tentang apa, Anak? Langsung kalian jawab aja yang di sini, yang di kelas. Kalian menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan halo, kok kelasnya sepi? Ini mengajar di dua tempat ya, mengajar di kelas, juga mengajar yang di rumah. Mengajar tentang presentasi ngono lho, sing pede ngono lho lek jawab. Iki wajahnya kalau sing memunculkan wajahnya ini. Masih malu-malu. Ya. Kalian tadi sudah pretest mengerjakan soal tentang presentasi. Apa itu presentasi? Apa anak-anak? Presentasi adalah kegiatan kegiatan apa? Saya share screen ya. Saya share screen. Nah, nih. Kelihatan? Kelihatan di layar? Kelihatan? Bentar. Saya stop dulu. Nah, bentar. Saya share screen tentang materi hari ini. Nah, ini apa itu? Bisa dibaca. Pembuatan slide presentasi menggunakan Powtoon. Biasanya kalian kalau menggunakan slide presentasi itu di mana? Nah, di PowerPoint. Ya, biasanya kalian membuatnya di PowerPoint. Nah, kali ini Bu Mita mengajarkan bagaimana cara membuat slide presentasinya itu menggunakan Powtoon. Sudah ada yang tahu Powtoon? Sudah tahu? Belum, boten. Nah, yang belum tahu lah, ini kita pelajari hari ini. Ya, jadi itu kita akan mempelajari beberapa fiturnya itu kita fokusnya langsung ke Powtoon ya. Terus kita akan mempraktekkan membuat slide presentasinya juga sama, kita mempraktekkan membuat Powtoon. Nah ini yang tadi kalian ini adalah contoh dari presentasi. Kalian bisa memperhatikan gambar ini? Paham? Dari gambar yang tampak di layar ini,
Halo. Kalian fokusnya ke saya ya. Yang di kelas fokusnya ke saya. Ayo, yuk. Berlatih ngomong. Silakan berlatih berkomunikasi di sini, menyampaikan pendapat. Ayo. Dari gambar ini loh. Dari gambar berikut, apa yang kalian tangkap? Ini ada orang, ya kan? Ada orang ini ngapain? Berdiri di depan, ya kan? Berdiri di depan, terus di sini ada orang yang duduk, iya kan? Saling berhadapan. Yang mempresentasikan ada berapa orang? 1. Terus ini ada media, ada media untuk yang dijelaskan. Nah, inilah yang dimaksud dengan presentasi. Nah, berarti di sini orang yang mempresentasikan itu disebut siapa? Siapa? Loh, kok customer? Yang keras. Cowok ya harus keras. Presenter. Orang yang mempresentasikan itu disebut presenter. Nah, terus orang yang menerima informasi disebut audien. Nah, terus medianya. Media, ada media yang dipakai untuk presentasi. Kira-kira tujuannya untuk apa berarti? Tujuannya untuk apa melakukan presentasi, anak-anak? Menyampaikan informasi gitu. Nah, jadi fokus kita itu nanti ke media. Kalian harus membuat media dengan kriteria sebagai berikut. Bagaimana cara media yang kamu buat itu tidak membosankan. Yang kedua, biar pendengar itu bisa langsung menangkap isi dari informasi yang disampaikan. Nah, fokus kalian itu ada di 2 hal ini. Jadi kita membuat media. Halo, yang di kelas bisa dipahami ya? Tujuan gimana sih cara biar tidak bosan? Kalau misalkan saya menjelaskannya itu di depan kelas, ya, terus nggak ada medianya, saya hanya ngomong, menyampaikan informasinya melalui ngomong, anak-anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Bisa kalian tangkap informasi dari saya? Bosen ya, bosen pasti ya, bosen, jenuh, nah itu. Nah, di sini saya tampilkan satu video. Tolong kalian perhatikan. Bisa dilihat di layar lebar itu ya. Nah, coba kalian analisa, misalkan presentasinya itu dibuat seperti itu. Itu loh, ya bisa dilihat ya. Itu hasil presentasinya berupa apa, anak-anak? Video. Yang itu loh yang jawab. Berupa video. Itu ada musiknya, di sini harusnya ada musiknya, cuma kalau di kalian mungkin nggak kedengeran ya. Kedengeran nggak? Musiknya itu nggak kedengeran. Coba kalian perhatikan itu. Itu adalah hasil presentasi menggunakan Powtoon. Itu kalau kalian perhatikan di pojok kanan bawah itu masih ada apa itu? Watermark ya. Ya, halo. Ada watermarknya. Artinya apa? Gratisan, ya. Masih trial atau gratisan. Nah, coba kalian analisa dari hasil presentasi yang menggunakan Powtoon ini tadi. Jika kalian pakai untuk mempresentasikan sesuatu itu gimana hasilnya? Misal kalian sebagai audiennya
Atau mau saya putar ulang? Saya putar ulang ya. Pak, kok di layar sini nggak mau main? Ini yang nanti di rumah ini nggak tahu kalau ini hasilnya ada animasinya. Bisa ya, saya stop ya. Oke, kita sharing di sini. Kita kembali untuk berdiskusi. Tadi kalian sudah melihat contoh slide presentasi yang dibuat menggunakan Powtoon. Di kelas ini tadi kan nggak ada yang tahu ya, belum pernah mencoba membuat slide presentasi menggunakan Powtoon ya. Ya, lah itu tadi hasilnya. Kalau misalkan dibuat seperti itu, gimana menurut kalian? Ayolah, yang aktif gitu loh. Kalian takut gitu tak? Takut? Ini ada yang di kelas, ada yang di rumah. Tapi ada nggak ini yang di rumah ini? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada yang respon. Loh, di grupnya nggak ada yang respon. Yang respon itu adalah yang hari ini hadir aja di kelas. Yang di rumah nggak ngerespon. Oke anak-anak, ayo diskusi yuk. Jadi itu adalah contoh pembuatan. Atau langsung Bu didemonstrasikan aja caranya gimana gitu. Kalian perhatikan ya, saya demonstrasikan ya. Saya share lagi biar yang di rumah tahu. Sambil kalian simak aja, itu aja di slide depan. Nah, jadi kalau saya akan membuat slide presentasinya di Powtoon, itu saya membukanya di browser. Nah, di sini, ini saya contohkan saya bukanya di browser menggunakan Chrome. Nah, di alamat emailnya di alamat address barnya sini, saya ketikkan powtoon.com. Ya. Kemudian muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman dari Powtoon. Oke, sebentar. Powtoon.com. Ini news. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau kalian menggunakan Powtoon, itu syaratnya kalian harus memiliki akun apa, Nana? Akun Google. Ya. Nah, di sini. Ini linknya. Nah, coba kalian analisa dulu. Saya membukanya di Powtoon. Kok gini ya? Individu. Individu. Oke. Nah, nih. Nah, di sini sudah ada ini ya. Dia sudah menyebutkan nama saya. Artinya email saya sudah terdaftar. Nah, gimana kalau belum daftar? Ini tampilannya baru lagi ini anak-anak. Ini sebelumnya tampilannya nggak seperti ini. Nah, artinya apa? Ada yang tahu? Artinya apa ini? Saya membuka Powtoon-nya menggunakan browser. Itu artinya Powtoon itu diinstal nggak? Tidak perlu diinstal. Kita tinggal membuka browser, ketik alamatnya, langsung kita bisa membuat slide presentasinya di Powtoon. Nah, karena membuka browser berarti syarat utamanya apa? Harus apa? Yang keras?
Kuota harus ada koneksi internetnya. Kuota. Kalau menggunakan HP berarti harus ada kuota atau paket datanya gitu ya. Nah, makanya kenapa pembelajaran simkomplik itu harus hadir di kelas, harus hadir di lab. Karena apa kira-kira? Kita semuanya online ya. Prakteknya menggunakan komputer. Kalau pakai HP bisa nggak Bu kira-kira? Bisa. Tapi coba kalian bandingkan. Jika kalian membuat slide presentasinya itu di HP dengan di komputer, perbedaannya apa? Kecil. Nah, ya kan? Nah, kalau di HP kan layarnya kecil, jadi aksesnya terbatas. Coba kita analisa di sini. Oke, syarat utamanya kalian harus mendaftar dulu. Nah, coba ini saya logout ya. Ini saya logout. Jadi pertama kali kalian membuat ini ada di bawah, biasanya di pojok kanan. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau aplikasinya itu nggak diinstal, tetapi online, itu tampilan bisa sewaktu-waktu berubah tergantung pembuatnya. Siapa yang membuat? Ya timnya Powtoon, tim pengembang. Jadi ada tim pengembang. Tadi ada yang menyebutkan aplikasi presentasi itu menggunakan PowerPoint. Ada ya yang menyebutkan ya. Kalau saya membuka PowerPoint berarti saya harus membuka menu Start, gitu ya Nana ya. All program, kemudian saya buka Microsoft Office ini ya, kemudian saya pilih yang PowerPoint. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau PowerPoint sama, ini adalah aplikasi yang dipakai untuk membuat slide presentasi. Nah, bedanya apa? Kalau PowerPoint diinstal, kalau Powtoon tidak perlu diinstal. Kalau Powtoon butuh koneksi internet, di sini harus ada internetnya. Kalau PowerPoint tidak perlu ada koneksi internet. Kalian bisa memberikan desain di sini, bisa menambahkan slide di sini. Gini ya. Anak-anak, perhatikan layar depan. Ayo, yang di kelas, yang di lab, perhatikan depan. Gini ya. Nah, kita menambahkan teksnya di sini, langsung diketik di sini. Nah, jadi misalkan ya teks bla 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 bla. Bisa memberikan efek transisi, animasi. Nah, ini kalau PowerPoint tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, kali ini saya mengajarkan membuatnya itu menggunakan Powtoon. Tapi syaratnya terkoneksi dengan internet. Tujuannya apa? Agar pembuatnya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Syarat utamanya tadi apa? Harus memiliki alamat email. Harus punya alamat email. Syaratnya apa tadi? Google atau gmail.com. Nah, ini ya. Oh, ini tampilannya baru ini. Kalian kalau baru memulai, berarti kalian klik ini ya, Start Now. Nah, di sini ada permintaan untuk sign up. Tahu sign up? Halo. Apa itu sign up? Mendaftar. Ada sign up, ada sign in, ada sign out. Kalian kalau online harus tahu apa bedanya. Masih Rojul, mana ya si Rojul ya? Oh, apa masih Rojul? Sign up. Hah? Mendaftar. Mas Davi. Davi apa Devi ya tadi ya? Mana Devi? Oh, kalau sign in apa Mas Devi? Login, pinter. Nah, kalau sign out apa tadi ya? Mana absenku ini? Saya tak tengoknya di sini. Galang. Ayo Galang. Kalau sign out apa Galang? Keluar, pintar. Paham ya? Nah, di sini ada permintaan untuk sign in atau sign up ya. Ada dua pilihan, kalian memasukkan alamatnya di sini atau di sini ada or.
Nah, makanya sing belajar bahasa Inggris ya. Or iku apa artinya, Rek? Atau. Nah, atau kalian bisa sign up menggunakan akun Google atau menggunakan, tahu ini pasti simbol apa ini? Facebook. Nah, misalkan kalian, Bu, saya lupa password Gmail saya. Bisa saja kalian menggunakan Facebook. Bebas ya. Nah, kalau saya menggunakan Google atau Gmail. Ini saya sudah mendaftar. Jadi saya tinggal login menggunakan email saya. Nah, di sini klik. Intinya tinggal klik gitu. Nah, karena terkoneksi dengan internet berarti apa? Kecepatan internet itu sangat berpengaruh ya. Saya coba Mas, ini siapa Mas namanya Mas? Siapa namanya? Siva. Oh iya, Siva loh itu. Siva sudah main-main itu ya. Nah, itu kelihatan itu. Dia sudah mempraktekkan secara mandiri, pinter. Oke, bagus. Nah, di sini ya anak-anak ya. Kita analisa dulu fitur-fiturnya. Tampilannya seperti ini. Di sini adalah home. Ini adalah beberapa contoh referensi yang bisa kalian pakai ya di sini. Terus di sini ada template, ada import. Nah, kalau template itu berarti sudah ada, kita tinggal mengedit. Nah, di sini sudah muncul. Nah, misalkan di sini. Nah, ini langsung berupa video. Nah, lemot ya. Jadi kalau internet itu sangat berpengaruh. Kalau internetnya lambat, ya pasti aksesnya lambat, loading lama. Nah, ini kita bisa memainkan di sini. Nah, ini ya. Halo. Nah, ini teks ini bisa kalian rubah. Teks-teksnya ini bisa kalian rubah. Kalian klik edit template. Nah, ini bisa kalian rubah. Itu salah satu contohnya. Nah, kalian bisa juga. Nah, ini yang paling penting. Ini apa ini? Ini judul template-nya adalah IT Onboarding Intro. Nah, di sini ada informasi Pro Plus. Artinya apa kalau Pro Plus? Kalau Pro itu kalian bisa mendapatkan full aksesnya jika sudah berbayar. Punyamu ini kan masih free ya. Pojok kiri atas ini loh punya saya. Nah, ini kan masih free, masih gratisan. Kalau masih gratisan, maka hindari yang ada Pro. Nah, caranya gimana? Jangan pakai template. Berarti kalian harus membuat dari awal, kalian klik create. Nah, di sini ada tulisan create. Nah, di sini ya. Bisa pakai ini chapter atau horizontal. Intinya kalau kalian belajar ini nanti jangan takut untuk klik ya. Nah, ini kalau saya klik hasilnya apa? Ini kalau saya klik hasilnya apa? Kayak Mas Asifa itu ya, dia sudah mengeksplor sendiri. Yang lain juga gitu, jangan mau kalah. Silakan mengeksplor sendiri. Ini yang posisinya di rumah, berarti kalian tidak bisa mengikuti praktek ya. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu masih loading. Prosesnya loading. Nah, di sini saya disambut. Hai. Kalau kalian sudah login menggunakan akun sendiri ya nanti, hai Diva, hai Sirojul, nah gitu nanti. Nah, tampilannya seperti ini nih ya Nana ya. Ini saya membuatnya tidak menggunakan template. Jadi saya menggunakan yang create tadi yang pakai blank. Kita analisa dulu fiturnya. Di sebelah kiri ini adalah informasi slide. Slide ini ya. Nama lembar kerjanya itu disebut apa? Slide. Nah, di sini nama lembar kerjanya ada slide. Di sini kalau mau menambahkan slide baru di sini. Nah, terus di pojok kanan, di samping kanan di sini. Nah, ini layarnya nggak muat. Nah, di samping kanan, di sini ada menu yang bisa kalian gunakan untuk menghias slide-nya.
Di sini ada skin, ada background, kemudian ada teks, ya. Nah, di sini background saya kasih contoh, misalkan saya membuat background baru. Hindari yang ada pro, pilih yang free. Misalkan ini ya, lokasi. Siap. Ini nanti muncul. Nah, slide-slide baru. Nah, misalkan gini. Nah, tinggal diklik aja, maka slide-nya langsung berubah background-nya. Kelihatan ya, Nana ya. Terus kita juga bisa menambahkan teks. Nah, di bawahnya sini ada teks. Untuk mendukung slide presentasimu, nah di sini harus ada teksnya. Misalkan di sini add title. Nah, ini kalian tambahkan di situ. Presentasi profil kejuruan teknik pengelasan. Misalkan gini judulnya. Nah, kalian bisa menambahkan posisi di sini. Nah, tadi di contoh sudah terlihat ya, terlihat animasinya. Nah, di sini ada tombol tambahan. Ayo Mas, tolong Mas diperhatikan depan. Nah, di sini ada gambar apa ini? Setting. Pokoknya kalau gambar roda bergerigi itu namanya setting. Nah, di dalam setting kamu bisa merubah teksnya ini, bisa merubah jenis hurufnya, bisa merubah ukurannya, bisa menebalkan, miring, underline. Nah, ini ya. Bisa opacity atau transparansinya, bisa merubah color, warna, bisa memberikan efek. Coba ini efek kalau saya klik. Nah, di sini ada enter sama exit. Untuk efeknya ada dua. Ada efek masuk dan efek exit keluar. Nah, kalian masukkan yang enter. Nah, di sini ada beberapa efek yang bisa kalian pakai. Kalian pasti tahu ya efek yang seperti ini ya. Tulisan pakai tangan. Pernah ya? Pernah lihat ya? Nah, itu kan sangat menarik ya. Nah, kalau bisa ada juga yang seperti ini. Tinggal klik aja sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu efek. Ada ini posisi, ada link, ada arrange, nah, ini ada lock. Itu. Coba ini nanti kalian mencoba pembuatan satu slide aja buat latihan hari ini. Terus di bawahnya sini ada karakter. Nah, karakter itu adalah emoticon atau karakter orang yang bisa kalian pakai. Nah, ini ada pro ya. Ada pro. Ini tolong hindari aja. Biar nanti tugas kalian bisa di-share. Kalau kamu pakai yang ada pro plus-nya, itu nanti tidak bisa di-share. Alias, kamu harus membeli. Nah, ini pilih yang ini, The Office Free. Di sini, kalau kamu klik, itu ada banyak karakter ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang anak-anak, ada yang tua, bahkan ada yang masih bayi. Nah, ini ya. Oh, kulitnya ada ini. Terserah nanti kalian pakai apa. Saya kasih contoh. Nah, misalkan ini ya yang berjilbab. Tinggal diklik. Nah, langsung muncul di slide-nya. Kamu tinggal mengatur posisinya. Cuma kalau presentasi gini antara background dengan isinya ini ya tidak begitu jelas. Backgroundnya saya pengen merubah di sini. Saya pengen background yang biasa aja ini. Nah, ini biar kelihatan. Nah, di sini karakter ini bisa kamu rubah ukurannya, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, kemudian kamu klik setting, di situ ada ini yang dipakai untuk memberikan efek. Nah, kemudian di sini ada gambar orang berlari ya. Ini lenak ya, namanya pose. Pose itu untuk merubah ekspresi si karakter. Nah, ini ada happy, ada ide, ada sad, sedih, ada angry, marah, ada sedang mengetik,
ada sedang berpikir. Nah, kira-kira yang cocok karakter apa? Atau gini. Nah, kan langsung ini ya. Langsung bergerak sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, kamu bisa juga menambahkan teks lagi. Misalkan di sini. Slide presentasinya dibuat oleh siapa? Nah, kamu tambahkan di sini. Oleh Sirojul. Misalkan 10 TPR. Bu, kok Sirojul terus sih? Kebetulan ini tadi yang hafal masih Sirojul ya. Ini juga sama. Teks ini juga bisa kalian berikan efek. Nah, efek gimana? Misalkan gini. Nah, ini sudah berwarna biru. Nah, berarti itu ya. Coba kalian perhatikan. Ini hasil jadinya gimana? Nah, di sini ada tombol play. Play slide. Nah, kalian klik. Hasilnya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kalian juga bisa, Bu ini terlalu cepat, gitu ya. Kalian bisa merubahnya di sini. Ini namanya timeline, ya. Ini namanya timeline. Yang pertama kali muncul kan teks, atau misalkan karakter. Nah, di sini posisinya di sini kamu bisa merubah. Misalkan karakternya saya pengen muncul di detik keempat. Nah, tinggal dipindahkan saja di sini. Terus teks Sirojulnya ini di detik ke-7. Nah, maka posisinya bisa diatur di sini. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi ini posisinya. Oh, ini posisi teks judulnya. Ini muncul karakternya, terus di sini olehnya. Coba kalau kita mainkan lagi hasilnya seperti ini. Nah, ada jeda ya. Tergantung segitiganya ini loh bergeraknya kemana. Nah, ini masih contoh satu slide. Terus kalau kamu perhatikan di atas, di sini ada tombol save ya. Save itu fungsinya untuk apa? Menyimpan, pinter. Menyimpannya ini itu otomatis. Karena kan kalian terkoneksi dengan internet. Nah, tersimpan. Nah, kira-kira tersimpannya di mana? Ini kan tidak perlu diinstal Powtoon-nya. Tersimpan di mana? Di Google Drive, pinter. Asifa ya. Oh, apa sih? Pinter Asifa. Nah, tersimpannya di Google Drive. Kamu kalau ingin membuka Google Drive itu di sini. Nah, ini kan sudah ada akun saya ya. Kamu klik ini Google Apps, di sini ada Google Drive di sini. Ini ada Drive. Nah, maka semua aktivitas atau penyimpanan virtual kalian itu tersimpan di sini. Kalian bisa menambahkan folder di sini loh. Ini bahkan ini anak saya masuk ke sini ya. Jadi tugas-tugas saya juga tersimpan di sini. Apa kelebihannya kalau tersimpan menggunakan Google Drive? Ada yang bisa bantu jawab? Halo, TPLAS, kok gak ada semangatnya? Gimana Mas? Loh, kok nggak tahu? Pakai komputer sebelahnya gitu loh. Itu kan nggak bisa komputernya itu. Sama nggak bisanya? Ya wes lah, nanti. Apa kira-kira nak? Kalau tersimpan di Google Drive, artinya kita bisa mengambil apa? Mengambil hasil penyimpanan kita di manapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Bu, HP saya lemot, ini penyimpanannya sedikit, misalkan. Ada yang seperti itu? Simpan aja di Google Drive. Misalkan tugas-tugas disimpan di situ. Ya, pastinya harus ingat password. Password itu penting. Jangan sampai kalian bocorkan ke orang lain, biar hal-hal privasi kalian itu tidak diambil orang lain. Kita kembali ke Powtoon ya. Paham anak-anak sampai di sini?
ini saya sudah mencontohkan pembuatan satu slide. Ini posisinya bisa dirubah. Nah, ini saya posisinya tadi kan di slide 3 ya. Harusnya kan di slide 1. Nah, ini tinggal diklik, di drag and drop gitu aja, posisinya sudah berubah. Nah, di sini ada yang tahu ini? Di sini kalau saya klik ada tulisan add transisi. Fungsinya untuk apa? Add transisi memberikan efek transisi dari slide 1 ke slide berikutnya. Ini kalau kamu klik hasilnya gini. Nah, ada banyak ya. Ada yang begini. Nah, ini langsung. Ini sama ini nanti coba kalian buat. Backgroundnya saya tambahkan biar tahu efek transisinya. Backgroundnya biar tahu. Nah, nih. Jadi kalau kita mainkan, itu gini hasilnya. Oh, sorry. Gini hasilnya. Nah, kita mainkan. Nah, ini ya. Terus perpindahan dari slide 1 ke slide 2. Nah, itu animasinya. Efeknya, memberikan efeknya di sini. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu tadi beberapa fitur yang ada di Powtoon. Saatnya kalian untuk mempraktekkan. Kita waktunya sampai jam berapa? Ini waktunya sudah habis ini harusnya ya. Nggak terasa. 1 jamnya cuma 25 menit. Jadi sangat terbatas sekali. Makanya ini saya rekam. Tujuannya biar nanti kalian nggak lupa, misalkan lupa atau apa, kalian bisa menonton kembali pembelajaran hari ini di rumah. Oke. Saya stop ya recordnya. Ini nanti saya